Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Pada kesempatan kali ini saya ingin informasikan ada beberapa pinjol yang diberi sanksi atau kemungkinan besar hutang kita akan hangus jika perusahaan pinjol bersedia mengeluarkan modal untuk melunasi semua hutang debitur. Oke, di sini yang jadi pertanyaan, waktu di bulan Juli yang saya update ada 24 pinjol yang diberi sanksi juga. Tapi saat ini nggak ada lagi informasinya bahwa hutang-hutang debitur itu dilunasi. Tentu nggak ada ya. Tentu nggak akan mungkin perusahaan pinjol melunasi hutang debitur dengan mereka menginformasikan tidak. Itu menjadi kerahasiaan perusahaan pinjol. Dan 24 pinjol tersebut di bulan Juli sudah saya update. Ada Fintech, Tanifan, terus Aiki, Igrow, Samir, Vindaya, Modalku, Jembatan Emas, Finmas, Modal Nasional, Koin P2P, Indodana, Cash Cepat, Kredivas, Kredito, Indovan, Investri, Pinjam Duit, Danapala, Pinjaman Go, Pinjam Modal, 360 Kredi, Cairin, dan KTA Kilat. Ya, tentu ya pinjolnya ini juga yang diinformasikan. Ya, jadi teman-teman yang masih mungkin bingung mengapa hutangnya belum dihapuskan, karena memang banyak kebetulan yang nanya, Bang, mengapa hutang saya masih ada di pinjol, kok nggak dihapuskan? Jadi tidak semua debitur maksudnya yang dilunasi, hanya beberapa saja ya. Oke, kita lanjut informasinya seperti apa dari Detik Finance. OJK bicara nasib 29 pinjol yang masih kurang modal. Ini diupdate beberapa hari yang lalu di 30 Oktober 2023. Masih dibilang masih berita baru ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat 29 pinjol alias fintech peer-to-peer lending belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal 2,5 miliar. Padahal syarat itu wajib berlaku sejak 4 Juli. Nah, itu kan. Jadi memang di 4 Juli kemarin sudah dibatas waktunya ya. Tapi ini selalu diperpanjang. Karena mereka tidak juga bisa memenuhi ekuitasnya sampai saat ini. Banyak masyarakat yang gagal bayar, itu kendalanya. Saya berasumsi bahwa beberapa bulan atau beberapa tahun lah ya, ini pinjol akan bangkrut, pinjol akan mengurus pencabutan izin. Ya, saya pastikan seperti itu. Karena ini semakin banyak yang gagal bayar. Kenapa? Karena banyak melanggar aturan dari penagihan oknum DC. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman membeberkan status terbaru dari perusahaan pinjol yang belum memenuhi kecukupan modal tersebut. Ya, sebanyak 6 perusahaan belum mengajukan proses penambahan modal. Terdapat 6 dari 29 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan belum mengajukan permohonan peningkatan modal. Oke, kita lanjut. Sisanya 21 pinjol sedang proses persetujuan peningkatan modal. Jadi ada 21 pinjol ya. Distor dan 2 pinjol lainnya dalam proses pengembalian izin usaha. Nah, ini pinjol ini akan pengembalian izin usaha. Kita lihat nanti ya, 2 pinjol ini pinjol apa yang berhenti beroperasi, yang berhenti kegiatan usahanya. Tentu ya hutang hangus, hutang nggak ada lagi ya, seperti yang aplikasi yang sudah seperti Tunai Kita ya, yang lebih baru lagi Danafik, itu kan hutang nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ketika pinjol ya berhenti beroperasi, itu hutang kita dilimpahkan ke bank ya, tapi kita nggak tahu juga prosedurnya seperti apa, apakah hutang dihapuskan. Tapi yang jelas tetap cek silik OJK untuk memastikannya ya. Yang sudah gagal bayar beberapa tahun dari pinjol-pinjol ini ya, coba dilihat deh. Jika misalnya terdapat di skor lancar, itu sudah dipastikan ya hutang kita dibayarkan perusahaan pinjol itu sendiri, atau yang kita sebut bisa juga dibilang diklaim asuransi gitu ya. Dan kita lihat nanti ya pinjol apa yang keluar ya. Selama Oktober 2023, Usman mencatat pihaknya telah mengenakan sanksi administratif kepada 23 penyelenggara P2P lending atas pelanggaran yang dilakukan. Ya, sanksi tersebut diketahui salah satunya dikenakan kepada PT Akulaku Finance Indonesia. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 22 pengenaan sanksi peringatan tertulis, 1 pembatasan kegiatan usaha, dan 1 pembekuan kegiatan usaha. Nah, ini Paylater Akulaku
ya udah nggak aktif lagi. Saat ini dihentikan, mereka stop dulu pembiayaannya karena mereka diberi sanksi. Harus ada beberapa ketentuan OJK yang harus mereka penuhi, ya, agar mereka bisa melakukan pembiayaan kembali. Maka dari itu nih ada yang ditolak, nanya, "Bang, kok saya ditolak?" Ya, Paylater kan saat ini dihentikan. Tentu pinjol-pinjol lain akan menyusul juga dengan banyaknya masyarakat yang gagal bayar pinjol. Oke, tidak semua debitur itu yang dilunasi, tidak seperti itu, ya. Debitur kan banyak, ratusan bahkan jutaan debitur, jutaan pengguna. Jadi nggak akan mungkin semuanya. Jadi mereka tergantung, ya. Misalnya dengan mereka menanggung hutang-hutang debitur dengan biaya sendiri, menghapuskan hutangnya. Misalnya ada 30 orang, dengan 30 orang tersebut mereka lunaskan dan mereka sudah tercapai 2,5 miliar, maka mereka akan berhenti di situ. Mereka tidak akan menanggung hutang debitur lagi karena sudah mencapai yang sudah mereka targetkan 2,5 miliar sesuai ketetapan OJK. Ya, saya rasa teman-teman mengerti apa yang saya maksud. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, teman-teman cek slip OJK-nya yang galbay sudah 1 atau 2 tahun. Jika misalnya bersih, ya, itu kemungkinan besar hutang kita nggak ada lagi, sudah ditanggung perusahaan tersebut, ya. Kita lihat ini sebatas mana kemampuan pinjol tersebut, ya, menagih ke debitur, sampai kapan mereka tidak bisa memenuhi ekuitasnya 2,5 miliar. Ini yang jadi masalah informasi ini, ya. Yang jadi masalah ini batasannya nggak ada. Ya, coba ada batasan, misalnya ini kan selalu diperpanjang, dari bulan Juli diperpanjang lagi, nanti diperpanjang terus. Coba ditentukan misalnya di akhir tahun pinjol harus memenuhi ekuitas 2,5 miliar, jika tidak akan dihentikan kegiatan usahanya. Coba begitu, ya. Jadi jelas informasinya. Jadi debitur-debitur nggak bertanya-tanya, ya. Ini kan nggak ada, batasannya nggak ada, selalu diperpanjang. Jadi saya rasa ini nanti ujung-ujungnya nanti mereka akan pengembalian izin usaha, ya. Oke, jadi saya berharap teman-teman tetap tenang, tetap fokus sama aktivitasnya. Dengan informasi ini setidaknya sedikit lebih tenang, ya. Jadi memang ada istilahnya arah-arah ke pinjol kita akan dilunasi, gitu ya. Oke, itu saja yang saya informasikan, semoga dapat dimengerti. Yang ingin bergabung di grup silakan cek di deskripsi video di bawah ini atau di bio channel. Ada grup Telegram dan grup WhatsApp, ya. Lebih baik di grup Telegram saja karena lebih ramai. Oke, itu saja. Sampai berjumpa kita di video yang selanjutnya.